Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, melanjutkan materi video sebelumnya tentang pemrograman berorientasi objek. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konstruktor atau sebuah metode yang khusus yang kita sebut dengan konstruktor yang akan dipanggil ketika kita menginisiasi sebuah objek. Oke, pada video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang metode ya. Ada 3 hal di sini yang akan dibahas, yaitu apa itu metode. Yang kedua adalah penggunaan keyword this, itu seperti apa. Nanti jadi kita akan banyak menggunakan keyword this dalam membuat metode. Dan yang terakhir adalah tentang jenis-jenis metode ya. Di sini akan kita bahas ada 4 jenis metode ya, beserta contohnya. Oke, kita langsung saja bahas satu persatu ya, tentang apa itu metode ya. Kalau berbicara tentang metode ya, kita perlu mengingat juga tentang konsep objek dan kelas ya. Kita sudah bahas ya bahwasanya objek itu dia kan memiliki data ya. Oke, contohnya seperti apa? Misalkan mahasiswa ya, apa sih datanya ya, biasanya dia memiliki nama NPM lah misalkan. Nah, ini data. Oke, ini nama lainnya juga bisa disebut dengan properti, atau ada yang menyebut juga dengan atribut. Oke, nah ini sudah kita bahas di video sebelumnya, dan juga kita sudah berikan contoh ya. Nah, objek selain memiliki data, dia juga memiliki perilaku atau apa yang bisa dilakukan objek tersebut. Kalau manusia kan makan, membaca, itu perilakunya ya. Atau ini disebut dengan behavior ya. Behavior. Nah, di sini perilaku dari mahasiswa biasanya yang ada kaitannya dengan kegiatan akademik ya, dia biasa belajar gitu ya. Bisa juga dia ambil MK ya, mengambil mata kuliah dan lain-lain. Nah, ini disebut perilaku atau behavior dari objek mahasiswa. Oke. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang perilaku atau behavior ini. Nah, nama lain dari perilaku atau behavior kalau dalam program ya kita sebut dengan metode. Nah, pada video kali ini kita akan membahas khusus tentang metode. Akan tetapi nanti sebelum kita bahas lebih dalam tentang metode, kita perlu membahas dulu mengenai penggunaan keyword this. Oke, kita langsung saja masuk ke codingan ya. Di sini saya sudah membuka IntelliJ IDEA, ini dari program sebelumnya ya. Di sini saya sudah membuat sebuah kelas dosen ya, bukan mahasiswa ya, kelas dosen. Dosen ini memiliki nama dan usia, dan juga dia memiliki konstruktor di sini. Konstruktornya ya dengan nama dosen ya, otomatis karena nama konstruktor ini harus sama dengan nama kelasnya. Dia memiliki inputan berupa input nama dan juga input usia. Nah, ini yang akan diinputkan oleh user saat melakukan pembuatan atau instansiasi objek dari kelas dosen. Nah, konstruktor ini berfungsi memasukkan input nama ini ke dalam variabel nama yang dimiliki oleh objek tersebut. Jadi inputan user ini akan dimasukkan ke variabel nama ini. Input usia akan dimasukkan ke variabel usia. Oke. Dan nanti konstruktor ini akan mencetak nama dan juga usianya. Nah, jadi cara kerjanya ketika kita pertama kali melakukan inisiasi atau instansiasi ya, pembuatan objek dosen 1, dan ketika ini adalah kita panggil dari, kita gunakan keyword new dosen ya, artinya ini dosen 1 ini berasal dari kelas dosen, dan karena dia ada konstruktornya kita harus input namanya dan juga usianya. Namanya Puput, usianya 31.
Nah, jadi secara otomatis ketika ini dieksekusi, ya, program kan pertama kali membaca main ya. Ketika ini dieksekusi, artinya kita membuat objek, maka secara otomatis konstruktor ini dipanggil. Ya, jadi inputnya puput, jadi nama variabel dari objek dosen 1 ini adalah puput, ya. Kemudian usianya adalah 31. Oke, seperti itu cara kerjanya. Kita coba running dulu. Hasilnya seperti ini ya, puput 31. Nah, sekarang kita bahas penggunaan keyword this. Nah, jadi dalam membuat metode biasanya nama variabel inputan itu, nama variabel yang akan diinputkan user itu kita samakan dengan nama variabel yang dimiliki kelasnya. Misalkan input nama ini kan untuk mengisi variabel nama ya dari objek tersebut ya. Nah, biasanya ini namanya ya, nama variabelnya juga sama, nama juga gitu. Lalu untuk variabel usia, ya bukan input usia, ya sama. Di sini kan variabelnya usia. Jadi ini yang akan diinputkan user atau parameternya di sini itu kita samakan dengan nama variabel dari kelasnya. Jadi secara otomatis di sini nama ini diambil dari nama yang diinputkan oleh user. Jadi tidak lagi input usia, tidak lagi input nama, karena di sini namanya adalah usia. Oke, jadi seperti ini. Jadi nama yang dimiliki objek akan diinputkan oleh nama, akan diisi dengan variabel nama dari inputan user. Variabel usia yang dimiliki objek akan diisi oleh variabel usia yang dimiliki oleh atau yang diinputkan oleh user. Nah, di sini kan nama, ini nama. Nah, biasanya di sini ditambahkan untuk menandakan bahwasanya ini variabel yang dimiliki objek, kita tambahkan keyword this. Nah, jadi keyword this ini ya fungsinya ya untuk menandai bahwasanya variabel ini adalah variabel objek atau variabel dari kelas tersebut. Variabel usia adalah variabel dari objek. Nah, sedangkan nama yang di sebelah kanan ini dia adalah inputan dari user ya. Usia ini inputan dari user atau inputan dari metode yang kita panggil gitu. Nah, ini jadi fungsi keyword this. Jadi kita akan banyak menggunakan keyword this dalam pembuatan metode. Oke. Nah, ini kalau kita eksekusi juga ya hasilnya sama saja, tidak ada yang berubah. Ya, karena ini hanya penamaan variabel. Karena namanya sama, ya kita tambahkan keyword this untuk menandakan bahwasanya variabel ini milik objek. Sedangkan variabel nama yang di sebelah kanan adalah milik metode atau parameter metode atau inputan dari user, seperti itu. Oke, sudah clear ya tentang penggunaan keyword this. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa ya tadi? Ini sudah. Nah, terakhir kita akan membahas mengenai jenis-jenis metode. Di sini akan ada 4 jenis metode beserta contohnya. Kita akan coba membahas satu persatu. Nah, untuk membuat metode ya, karena tadi kita bahas ya di sini metode itu kan dimiliki oleh objek ya, atau nanti didefinisikannya di dalam kelas ya. Metode dimiliki oleh objek. Jadi kita dalam mendefinisikan metode ya kita letakkan di dalam kelasnya ya. Jadi saya misalkan dosen ya, dosen itu sebelumnya saya tulis dulu di sini metode. Ada 4 jenis metode ya. Yang pertama adalah metode yang metode tanpa return dan tanpa parameter. Oke, kita coba lihat contoh satu-satu ya. Jadi metode itu ada tanpa return dan tanpa parameter. Contohnya seperti apa? Oke, sebelum saya masuk ke contoh, biasanya metode atau fungsi ini yang simple, dia digunakan untuk mengganti nilai dari variabel.
misalkan memberi nama ya, atau memanggil nama. Jadi metode itu biasanya kaitannya dengan pengelolaan variabel yang dimiliki oleh objek. Misalkan dosen kan memiliki nama, saya ingin merubah nama dosennya gitu misalkan. Nah, ini menggunakan metode. Oke. Nah, kita buat contoh, misalkan nama metodenya adalah, ya, karena dia tanpa return, di sini berarti kita gunakan keyword void. Karena tanpa return artinya dia tidak mengembalikan apa-apa. Kita gunakan void, lalu misalkan di sini apa ya? Contohnya metode yang tanpa return dan tanpa parameter. Oke. Misalkan kita ingin menampilkan data dari dosen, tampil data gitu ya. Saya ingin melihat dosen ini datanya apa saja. Nah, namanya, jadi metodenya tampil data. Ini kita tidak berikan parameter. Metode ini hanya berfungsi untuk menampilkan data-data dari dosen tersebut. Ya, misalkan saya ingin menampilkan nama gitu ya, this.nama gitu ya. Ini menandakan bahwasanya variabel this ini ya variabel ini yang dimiliki objek. Kemudian selain nama saya juga ingin menampilkan this.usia gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, di sini saya hilangkan dulu, saya komen dulu yang di bagian sini agar dia tidak double ya, biar nggak bingung. Nah, jadi metodenya bernama tampil data, dia tidak mengembalikan nilai. Biasanya kita beri keyword void. Dia juga tidak memiliki parameter ya, tanpa parameter. Dia hanya fungsinya untuk menampilkan data-data dari objek dosen. Misalkan namanya, usianya berapa. Oke. Nah, ini untuk mendeklarasikan metode. Bagaimana cara memanggilnya? Ya, kita cara panggilnya ya cukup di sini, panggil metode. Caranya ya kita kan sudah memiliki objek dosen ya, dosen 1. Berarti dosen 1 dot tampil data. Oke, seperti itu. Nah, ini cara memanggil metodenya. Kalau ini mendeklarasikan metode, kita deklarasikannya di dalam kelasnya ya, kelas dosen. Nama metodenya adalah tampil data. Nah, ini untuk memanggil metode. Untuk memanggil metode kita sebut nama objeknya ya, objeknya kan dosen 1 ya. Lalu kita tampilkan data. Nah, kalau kita panggil tampil data, dia akan mencetak nama dan juga usia. Kita coba running lagi. Apakah berhasil? Ya, sama ya. Outputnya sama, Puput 31 ya, namanya Puput, usianya 31. Misalkan saya buat objek lagi deh, dosen 2, new dosen, namanya adalah Agus, usianya 30 misalkan. Nah, saya ingin menampilkan nih data-data dosen 2, berarti dosen 2 titik tampil data. Oke, seperti itu. Kalau kita jalankan, maka secara otomatis dia juga akan, selain mencetak Puput 31, Agus 30 juga akan dicetak. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, ini adalah contoh untuk metode yang tidak mengembalikan nilai, artinya dia tidak mereturn sesuatu dan juga dia tidak ada parameternya. Biasanya digunakan keyword void. Nah, ini contohnya untuk menampilkan data gitu ya. Itu yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Ada juga metode yang tidak atau tanpa return dan dia juga tanpa parameter. Oke, sebentar. Keyword karena dia tanpa return berarti dia void juga ya. Kemudian bukan tanpa parameter, dengan parameter ya. Kalau ini kan tanpa parameter ya. Dengan parameter,
biasanya keyword untuk merubah sesuatu ya. Misalkan merubah variabel dari objek. Misalkan saya ingin membuat fungsi atau metode yang fungsinya adalah merubah nama dosen. Berarti set nama gitu ya. Dia di sini dengan parameternya apa? Karena merubah nama ya, seperti tadi saya katakan, nama variabelnya juga nama. Kita perlu inputan dari user. Seperti itu. Nah, di sini kita beri this.nama sama dengan nama. Artinya kita ingin memberi variabel nama objek itu dengan inputan user nama. Jadi apa saja yang di set nama ini akan berubah jadi akan masuk ke dalam variabel objek. Nah, ini adalah contoh metode ya. Ini nomor 2 ya. Metode tanpa return ya, dia kita beri void dan juga dengan parameternya nama untuk mengganti nama dosen atau memberi nama dosen. Oke, kita coba panggil ya. Panggil metode 2 ya, kan tadi saya sudah menampilkan, kemudian saya panggil. Caranya ya sama, dosen 1 dot. Nah, ini saya ingin panggil metodenya set nama. Set nama, dia meminta inputan namanya misalkan Joko. Jadi dosen 1 tadi kan namanya Puput ya, tapi saya rubah jadi Joko. Nah, kita coba jalankan. Oke, dia tidak tampil ya. Kenapa tidak tampil? Ya, di sini saya tampilkan lagi nih, karena ini sudah berubah namanya jadi Joko, tapi kita perlu tampilkan dosen 1 udah tampil data. Oke. Nah, di sini ya, pertama ini Puput 31, Agus 30. Lalu saya rubah namanya jadi Joko, tampil data, jadi sekarang namanya Joko tapi usianya tetap 31. Misalkan saya ingin merubah, kita ingin buat juga metodenya untuk merubah usia, misalkan void set usia. Inputannya adalah usia itu integer ya, usia. Kemudian di sini usia akan diganti dengan usia. Oke, usia objek akan diganti dengan usia yang diinputkan oleh user. Oke, kita panggil metodenya dosen 1 dot set usia. Usianya berapa? Misalkan jadi 50 gitu ya. Nah, kemudian kita tampilkan datanya. Jadi nanti akan tampil Joko ini usianya 50. Oke. Ini ya, Puput 31, Agus 30, ini awalnya. Kemudian saya rubah jadi Joko, usianya 50 ya. Oke, seperti itu. Nah, ini contoh untuk metode tanpa return. Ya, dia tidak mereturn apa-apa, tapi dia menggunakan parameter. Parameternya ini nama, untuk merubah nama, untuk pada metode set nama usia pada metode set usia. Oke, kita masuk ke jenis yang ketiga. Sekarang kita memiliki metode yang dengan return tapi tanpa parameter ya, artinya dia mengembalikan sesuatu tapi tanpa ada inputan dari user apa-apa, tanpa parameter apa-apa. Contohnya seperti apa? Misalkan saya ingin mengecek nama dosen 1 ya, misalkan ya, berarti kan nama ini string. Nah, karena dia mengembalikan mereturn sesuatunya apa, tipe datanya string ya, kan nama string, berarti kita beri tipe data dulu. Oke, string. Kemudian nama metodenya apa? Get nama ya, mengambil nama.
atau ambil nama atau get nama biasanya. Nah, seperti ini. Nah, ini method dengan return. Returnnya apa? String, karena untuk mengembalikan nilai nama, mengambil nama di sini. Nama itu tipenya string. Nah, tapi tanpa parameter. Nah, metode ini biasanya di sini string get nama, lalu sysout biasanya di sini, atau sort dosen sort this dot nama. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini oh ya, return. Oh, langsung saja bisa return nama. Oke, karena saya ingin mereturn nama dari dosen, jadi return seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita panggil metode 3, berarti saya ingin mengecek nama dosen 1 ini sekarang siapa, berarti get nama. Oke, kalau kita jalankan nanti akan ada tambah di sini Joko ya. Kita lihat, karena dosen 1 namanya Joko. Oke, get nama return. Sebentar. Oke, namanya sudah Joko tapi belum ditampilkan ya. Oh iya, sekarang get nama, namanya seperti apa nih namanya? Saya coba buka contekan dulu. Bentar. Ini show ya, tampilkan. Oh, kita perlu nampilkan dosen 1 dot show, tampil. Oke, ya namanya Joko ya, kan dia tidak berubah apa-apa di sini. Nah, ini jenis method yang ketiga. Jadi dengan return dia tanpa parameter, get nama biasanya. Oke. Oke. Seperti ini maksudnya, tadi salah. Jadi misalkan di sini kita tampilkan ya, dosen 1 dot get nama, nama dosen 1 siapa gitu ya. Oke, seperti itu tadi maksudnya, salah. Nah, ini seharusnya ada Joko di sini. Nah, ini nama dosen 1, sekarang Joko. Saya ingin melihat nama dosen 2 ya. Nama dosen 2 siapa? Dosen 2 ya seharusnya namanya Agus tetap, karena tidak dirubah. Nah, ini Agus ya. Nah, jadi ini fungsi untuk get nama, atau fungsi dengan return. Returnnya adalah string ya, nama ini string, kemudian tanpa parameter, dia tidak ada parameter apa-apa. Nah, itu jenis metode yang ketiga. Atau juga bisa kalau dia get usia, kita ingin melihat usia dosen, berarti kan returnnya usia. Usia itu tipenya integer, berarti di sini integer, lalu get usia. Kita tidak perlu parameter karena metode ini tanpa parameter. Nah, di sini return usia. Jadi kalau dipanggil maka dia akan mereturn usia. Oke, misalkan di sini sort
dosen 1 dot get usia, ya kita panggil usia dosen 1 berapa gitu ya. Kita jalankan nanti ya sama Joko 50 seharusnya gitu ya. Kita run. Ya, Joko 50 baru Agus. Kita lihat juga usianya Agus. Usianya Agus berapa sih gitu ya. Get usia dosen 1. Dosen 2 ya. Nah, seharusnya usia dosen 2 ini 30. Nah, nanti di sini akan tampil Agus 30 gitu ya. Oke, seperti itu cara kerjanya untuk 3 jenis metode ya. Nah, ini metode dengan return tanpa parameter. Nah, yang terakhir kita lihat yang keempat adalah metode dengan return dengan parameter ya. Nah, biasanya masih kaitannya dengan data yang dimiliki oleh objek ya. Misalkan contohnya ya, saya ingin mereturn apa sih, string misalkan. Returnnya string, misalkan saya ingin membuat namanya say hello. Ambil misalkan dosen biasanya apa sih, mengajar misalkan, bukan mengambil MK, mengajar ya, mengajar MK. Oke, misalkan seperti itulah ya. Misalkan dosen kan mengajar mata kuliah apa, mata kuliahnya di sini nama MK. Oke. Oke, kita buat yang sederhana saja. Salam ya. Metode salam. Salam ini kita beri nama. Oke. Jangan salah, misalkan apa ya, keterangan. Oke, ini bisa banyak contohnya ya, bingung saya jadinya. Oke, misalkan saya ingin keterangan, inputnya variabel nama. Jadi di sini this dot nama sama dengan nama ya. Kemudian sysout return ya, nama return hi plus nama, seperti itu. Oke. Nah, jadi dia mereturn sesuatu, yaitu returnnya adalah string hi. Ini namanya adalah nama yang diinputkan oleh user. Oke. Oke, kita lihat ya. Kita lihat apakah pas nih hasilnya. Bapak belum tahu nih. Panggil metode 4. Misalkan dosen 1 dot apa ya, keterangan gitu ya. Tadi namanya apa sih? Sapa ya, salam ya. Salam. Berarti ini panggilnya salam. Salam kepada saya misalkan Puput. Oke, seperti itu. Dosen 1 salam. Misalkan dosen 1 memberi salam kepada Puput gitu ya, atau kepada, jangan Puput lah, dosen 1 kan Rio ya. Dosen 1 kan Puput. Misalkan memberi salam kepada Rio gitu. Kita coba hasilnya dulu, kita lihat. Oke, salam Rio, dia tidak return. Oke, kita lihat catatan dulu di sini. Contohnya adalah oke. Kita harus di apa? System out ya di sini. Oke.
biar kita tampilkan, sudah tampil sebenarnya tapi karena nggak ada sysout-nya, karena kita mau menampilkan di konsol ya, jadi kita harus panggilnya seperti ini, kita tambahkan sysout. Nah, agar dia tampil di konsol gitu maksudnya. Nah, di sini ya, Hai Rio. Nah, ini nyambung ya, ini salah. Hai, kasih spasi. Ya, misalkan dosen 1 memberi salam kepada Rio. Ya, Hai Rio gitu. Nah, gini ya. Dosen 1 bisa manggil Rio gitu, misalkan Hai Rio. Nah, ini kan dosen 1 nih. Ya, dosen 2 juga bisa manggil Rio juga gitu. Ya, dosen dosen 2 juga bisa memberi salam gitu. Salam kepada siapa, misalkan kepada Rio, misalkan kepada Puput. Memberi salam. Ya, di sini nanti akan tampil Hai Puput gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tadi hanya untuk menampilkan di layar. Kalau kita panggil seperti ini ya dia belum tampil di layar. Dia Hai Rio-nya sudah ada, tapi karena tidak ada perintah untuk menampilkan di konsol tadi tidak muncul. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai fungsi atau metode atau perilaku yang dimiliki objek. Jadi kita bisa, atau jadi metode itu adalah perilaku yang dimiliki oleh objek. Nah, nanti sebenarnya perilakunya bisa banyak ya. Biasanya metode itu gunanya ya untuk mengubah data yang dimiliki oleh objek. Di sini nama, usia gitu ya. Nah, contohnya untuk menampilkan nama, ya di sini ada get nama. Untuk merubah nama, di sini ada set nama. Untuk merubah usia ada set usia. Untuk mengecek usianya berapa, ya get usia gitu ya. Nah, jadi ada yang memiliki tanpa return. Tanpa return ini misalkan dia hanya menampilkan data saja, dia tidak mereturn apa-apa. Sini tidak ada keyword returnnya juga. Biasanya diawali dengan void ya, yang tanpa return. Ya, dia biasanya hanya untuk mengset aja biasanya. Lalu yang kedua adalah dengan return. Kita ingin mengambil kembalian dari data-data yang dimiliki objek tersebut. Ya, ini biasanya diawali dengan string karena dia return. Returnnya apa? Tipe data string. Misalkan saya ingin mengembalikan nilai nama ini tipenya string, berarti string. Lalu get name, return nama. Saya ingin mengambil usianya tipenya integer, jadi integer get usia, return usia. Dan juga ada yang terakhir adalah jenis metode yang keempat, yaitu dengan return dengan parameter. Nah, returnnya apa? Returnnya adalah string. Ini kan string ya. Ya, kalau returnnya integer ya di sini integer juga. Returnnya integer di sini integer juga maksudnya. Nah, jadi di sini ada inputan juga. Jadi misalkan ini salam kepada siapa. Jadi dosen bisa memberi salam. Dosen juga bisa dicek usianya berapa, namanya siapa. Dosen juga bisa di set usianya berapa, set namanya siapa, atau data-data dosen juga bisa ditampilkan. Nah, jadi itulah 4 jenis metode yang ada yang bisa kita gunakan dalam membuat objek dan membuat kelas ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.